Guys, ngobrol jangan deket-deket dong, social distancing inget. Nah, kamu di situ tuh. Nah, di sini. Nah, oke, gitu dong, bagus. Hai Sobat Kompas TV, balik lagi bersama aku Aulia Faradina. Nah, aku punya nih 3 berita terpopuler yang terjadi hari ini. Tapi jangan lupa subscribe dulu channel YouTube Kompas TV. Oke? Nah, sahabat Kompas TV, kita langsung aja ke berita pertama, yaitu Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang akhirnya buka suara terkait dengan mobil PCR yang dipersoalkan oleh Wali Kota Surabaya, Tri Risma hari ini beberapa waktu lalu. Nah, menurut Khofifah, masih banyak pasien PDP di wilayah lain di luar kota Surabaya yang belum dites swab namun sudah meninggal dunia. Gubernur Jawa Timur menjelaskan pasien dalam pengawasan di Tulungagung merupakan terbanyak kedua sewilayah Jawa Timur. Tercatat ada 593 pasien dalam pengawasan. Dari angka tersebut, jumlah PDP yang meninggal di Tulungagung sebanyak 175 orang. Hal ini merespon Wali Kota Surabaya, Tri Risma hari ini yang emosi karena mobil PCR atau polymerase chain reaction yang seharusnya ke Surabaya dialihkan ke Tulungagung dan Lamongan. Lanjut berita kedua, ini ada berita tentang demo berlangsung ricuh di sejumlah wilayah di Amerika Serikat seperti Los Angeles, New York, dan juga Washington. Demo ini menuntut keadilan atas kematian warga Minneapolis yakni George Floyd. Api muncul dari sejumlah mobil polisi yang dibakar pengunjuk rasa di Los Angeles. Barisan massa didorong polisi yang membentuk barikade serta sesekali ditembaki gas air mata untuk dibubarkan. Sementara itu di New York, polisi menangkapi massa yang dianggap provokatif di tengah unjuk rasa keadilan atas kematian warga bernama George Floyd. Massa sudah selama 3 hari berorasi di depan kantor polisi Harlem dan memblokade jalan utama di sepanjang sungai East Manhattan. Unjuk rasa rusuh yang meluas ke sekitar Gedung Putih di Washington DC direspon polisi setempat dengan menyemprotkan cairan merica ke kerumunan massa. Tak hanya merusak fasilitas publik, massa juga membakar tempat sampah di tengah unjuk rasa, menuntut tindak lanjut dari Presiden Donald Trump atas kematian seorang warga Minneapolis oleh seorang polisi setempat. Nah, ini berita terakhir, saatnya kita update mengenai perkembangan kasus COVID-19 di Indonesia. Update 31 Mei 2020 per pukul 12 waktu Indonesia Barat. Nah, untuk hari ini ada penambahan sebanyak 700 kasus positif COVID-19 di Indonesia, sehingga kalau di total hingga hari ini sudah mencapai 26.473 kasus positif. Nah, kalau di sisi lain ada juga penambahan untuk pasien sembuh sebanyak 293. Oleh karena itu hingga hari ini pasien sembuh ataupun warga negara Indonesia yang sudah dinyatakan sembuh dari COVID-19 kini sudah mencapai lebih dari 7.300 orang. Nah, sementara itu untuk pasien yang meninggal dunia ini juga ada penambahan sebanyak 40 orang, sehingga kalau di total ini sudah ada sebanyak 1.613 warga negara Indonesia yang meninggal akibat terpapar COVID-19. Nah, dari keseluruhan untuk pasien berstatus orang dalam pemantauan ini juga terus meningkat hingga hari ini sudah hampir mencapai 50.000 orang dalam pemantauan. Sementara itu untuk pasien dalam pengawasan hingga hari ini berjumlah 12.913. Nah, kasus COVID-19 ini sudah terjadi di seluruh provinsi di Indonesia, yakni 34 provinsi. Sementara untuk di kabupaten kota juga ada penambahan 2 kabupaten atau kota, sehingga kalau di total hingga hari ini sudah ada sebanyak 416 kabupaten atau kota yang memiliki kasus COVID-19. Nah, oleh karena itu, sahabat Kompas TV tetap di rumah aja, jaga kesehatan, jaga jarak, kemudian juga jangan lupa cuci tangan, pakai masker, dan hindari kerumunan. Nah, sahabat Kompas TV, itu tadi 3 berita terpopuler yang terjadi hari ini. Jangan lupa like, comment, and share ya. Saya Aulia Faradina. Sampai jumpa.